Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih di kaidah yang ke-14. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan jika mereka tidak memenuhi seruanmu, maka ketahuilah bahwasannya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Pertemuan yang lalu kita telah baca pendahuluannya sampai di halaman yang ke-92. Kebutuhan diingatkan dengan kaidah Quran yang agung ini itu termasuk satu perkara yang penting. Kata penulis lebih khusus di masa sekarang. Yang di masa sekarang itu banyak sekali hawa nafsu. Banyak sekali saluran-saluran berkaitan dengan pergaulan, berkaitan dengan nas syar'i itu dengan dakwahan yang banyak. Ada yang menyeru kepada bid'ah, ada untuk melariskan manhajnya yang menyimpang. Jamaah hormati, ada pula yang dalam rangka untuk mencari-cari keringanan. Jadi kalau ada masalah, kemudian dia sudah cenderung kepada pendapat A, dia akan cari penjelasan para ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Ini kemarin sudah kita baca. Kemudian ata 'alan nas zamanun. Sungguh telah datang kepada manusia satu zaman yang la yahtaju syahsu liyamtasilal amra aw yatrukan nahya illa ayyuqala lahu qala Allah qala rasuluhu qala sahabah. Telah datang satu zaman pada manusia yang waktu itu seseorang itu untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, tidak butuh kecuali hanya ucapan qala Allah. Kalau sudah disampaikan ini ucapan Allah, mereka langsung. Qala Rasul. Kalau sudah diucapkan ini ucapan Rasul, mereka langsung. Qala sahabah. Ini ucapan sahabat. Mereka langsung melaksanakan, mereka langsung tunduk patuh. Sedikit sekali kita akan ketemui orang yang membantah. Membantah untuk menghindari hukum syariat. Zaman itu zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian amal yauma, kata penulis sekarang, di masa sekarang. Waqad infatahat 'alan nas abwabun katsiratun yatalaqawna minhal ma'lumat. Sungguh telah terbuka kepada manusia pintu-pintu yang sangat banyak untuk bisa menerima informasi-informasi. Sekarang itu perkara agama, kadang nggak harus duduk di majelis ilmu, informasi tentang perkara agama banyak sekali masuk. Banyak sekali masuk. Iya. Qad sami'u aqwalan mutanawi'atan fil masail fiqhiyati. Terkadang mendengar ucapan yang bermacam dalam perkara-perkara fikih. Ini bukan perkara yang muskilah. Jadi masa sekarang itu sudah bebaslah. Sampai pemikiran menyimpang, kita pengen akses gampang. Ya, beda dengan zaman dahulu. Beda dengan zaman dahulu. Ini fitnah di masa sekarang. Fal khilafu qadimun jiddan. Perselisihan itu memang sejak dahulu ada. Wala yumkinu ilgha'u amrin qadarahullahu illa annal muskilatah. Tidak mungkin untuk membuang satu perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ya, sudah Allah tetapkan. Kan nggak mungkin. Tapi yang menjadi musibah anna ba'dun nasi wajada fi ba'di tilkal aqwali allati qad takunu syadatan fil miyasil fiqhi fursatan li ahdi biha.
Tapi yang menjadi musibah ini. Sebagian manusia mendapatkan pada sebagian ucapan-ucapan itu. Jadi ucapan-ucapan berkaitan dengan para ulama misalkan. Ini satu contoh saja. Terkadang pendapat itu ada yang nyeleneh. Ada yang nyeleneh dalam timbangan fikih. Nyeleneh dalam timbangan fikih. Tapi ada kesempatan untuk mengambil. Kalau zaman dahulu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ada pendapat nyeleneh, langsung buka di YouTube, di internet, metu. Walaupun pendapatnya itu secara timbangan fikih itu syadz. Kemudian diambil dengan alasan qad wajada fi hadil mas'alati qaulan yaqulu bil ibahati. Sungguh dia telah temukan dalam masalah ini pendapat yang mengucapkan kebolehannya. Diambil itu. Diambil. Padahal permasalahan itu hampir setiap perkara yang kita hadapkan mesti ada silang pendapat. Kalau orang yang tadi mendapatkan musibah, poin yang ketiga disebutkan tadi, biasanya cari-cari yang menjadikan dibolehkannya. Diperbolehkannya. Ini halal apa haram? Daging anjing misalkan. Dia cari pendapat-pendapat. Oh, ada yang berpendapat di Quran tidak disebutkan pengharaman daging anjing. Akhirnya ada kalau di negeri kita satu ormas yang berpendapat tidak haram. Karena dia hobi, akhirnya dia ambil. Ketika ditegur, loh, daging anjing kamu makan. Apa alasan dia? Loh, kan ada pendapat yang memperbolehkan. Ada pendapat yang memperbolehkan. Wajada fi hadil mas'alati qaulan yaqulu bil ibahah. Rusak akhirnya. Akhirnya rusak. Bukan dilihat qala Allah, qala Rasuluh, qala sahabah, bukan. Tapi kembalinya kepada pendapat. Kembalinya kepada pendapat. Dan ini banyak sekali. Saya pernah kasih contoh. Ziarah kubur membawa kembang setaman. Jamaah saya hormati, apa itu budaya Islam? Bukan budaya Islam. Itu budayanya orang Hindu Buddha. Mereka membawa kembang itu salah satunya sebagai persembahan untuk bisa komunikasi dengan keyakinan mereka roh orang yang sudah mati. Ini pernah itu diangkat di satu majelis, ada seseorang, guru agama, guru ngaji, ustadz, bukan lulusan sini, lulusan luar negeri. Dia membawakan pendapat, oh nggak apa-apa, boleh. Kemudian dibawakan dalil yang dalil itu sebenarnya syadz. Apa pembolehan ulama yang membawakan itu? Dalil tentang ketika Nabi melewati dua kuburan, keduanya sedang diadab. Kemudian beliau ambil pelepah korma, dibelah jadi dua, ditancapkan kepada salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya. Kemudian Nabi katakan keduanya nggak akan diadab, diringankan adabnya selama belum kering. Kan nggak nyambung. Syadz. Pendapat ya syadz. Tapi tetap diambil, ya alasannya ada pendapat yang membolehkan. Ini rusak ini mengikuti hawa nafsu ini. Kemudian, dariban ordal haidi bil qaulil akhar alladhi yakadu yakunu ijma'an au syabbaha ijma'a minas salafi salihi ala tahrimi hadal fi'li au dzakal qaul. Terkadang dia pukulkan ya sisi tembok ucapan yang lain yang hampir ucapan itu ijma' sepakat atau mirip ijma' dari salafus saleh tentang pengharaman satu perbuatan atau ucapan. Ini syadz, ini ijma', hampir ijma'. Ini kadang diguang itu. Dibuang. Dengan alasan apa? Loh ini ada ulama yang membolehkan kok. Saya pernah kasih contoh nikah mut'ah. Pengharaman nikah mut'ah itu sepakat. Hukumnya haram. Tapi ada ulama yang dalil tentang itu belum sampai kepada mereka. Berpendapat boleh. Sing membolehkan ini yang dipegangi. Ini namanya yang tadi poin ketiga. Apa?
yattabi'ur ruhas allati yuwafiqu murada nafsi. Mencari-cari keringanan yang mencocoki tentang keinginan hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsunya. Itu seperti itu. Banyak di masa sekarang. Banyak di masa sekarang. Ini waspada ini. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, hadza fadlan antil kal masailil lati tubayyinu fiha khata'a qailiha min ahlil ilm. Ini lebih-lebih permasalahan-permasalahan yang jelas padanya kesalahan pengucapnya dari kalangan ahlul ilm. Apa mungkin ahlul ilm memiliki pendapat yang keliru? Mungkin saja. Kenapa mereka bisa keliru dalam mengambil pendapat? Satu, nas belum sampai kepada mereka. Mungkin. Kalau sekarang cari hadis yang hadis itu terkenal, nggak butuh waktu 10 menit. Itu bisa dapat itu. Tapi kalau nggak hadis nggak terkenal, ya ditulis itu rametu-metu. Kemarin saya ditanya tentang hadis telung dinanan, pitung dinanan, petang puluhan itu loh. Itu katanya ada hadis. Jadi telung dinanan itu acara kematian, sedekahan makan-makan. Tak buka gitu orang metu-metu. Malah yang ada itu ini hadis nggak ada asalnya. Tapi kalau hadis yang sahih sekarang sudah tulis nanti keluar. Mau pastikan tinggal ke perpustakaan. Ini riwayat Imam Ahmad di kitab ini nanti halaman sekian juz sekian. Ketemu itu. Zaman dahulu, wah cari satu hadis ada sebulan nih. Mungkin saja ulama berpendapat pendapatnya keliru karena satu hadis belum sampai. Kedua hadis sampai diyakini lemah. Diyakini lemah masih mungkin. Saudara yang saya hormati bisa babi haufain nasi alai dengan sebab tersembunyinya nas. Auli ghairi dzalika minal asbabil ma'rufah. Atau selain dari itu dari sebab-sebab yang dikenal allati li ajliha yahtaliful ulama. Yang karena sebab itu para ulama berselisih. Ada yang seperti itu. Jadi pendapat ini salah dari ulama tapi nekat diikuti. Padahal saudara yang saya hormati, kalau seorang imam wala inkana dalikal imamu ma'duron ma'juron li haufain nasi alaihi aw li ghairi dalika minal asbab, walaupun imam yang punya pendapat keliru itu diberi udzur, dikasih pahala. Kan kalau mujtahid benar dapat 2 pahala, salah 1 pahala. Ya, kenapa? Karena mujtahid. Kalau keliru mendapatkan udzur karena ada nas yang tersembunyi atau sebab yang lain. Fama udru man balagau nasu anillah wa au an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa udzurnya? Kalau seseorang sampai kepada dia dalil dari Allah dan dari Rasulnya, udzurnya apa coba? Sudah nggak ada udzur. Kalau alasannya, wah ini tersembunyi bagi kami. Oh ini dalilnya setono. Ini loh ayatnya, ini tafsirnya. Ini hadisnya, ini penjelasan ulamanya. Sudah nggak ada udzur. Tsumma ba'da dalika yadda'i annahu yusawwagu lahu. Al-ahdu bidzalikal qauli li ajli anna qad qila bihi. Kemudian orang tersebut mengatakan dengan dakwahan, oh diperbolehkan mengambil pendapat itu. Karena ada ulama yang sudah berpendapat. Muraddadan makulatan kathurat tikraruha ala alsinati hadza sinfi minan nas. Yang ini keraguan-raguan ini diucapkan banyak berulang-ulang pada lisan jenis manusia ini. Jenis manusia ini. Jadi ada nanti orang-orang yang seperti itu. Pendapatnya jelas lemah. Pendapatnya jelas lemah tapi ngeyel. Kayak kemarin musik. Ulama 4 mazhab misalkan. Bagaimana pendapatnya? Jelas. Tapi tetap ngotot. Karena ada seorang ulama yang memperbolehkan, Ibnu Hazm misalkan. Loh, kalau Ibnu Hazm punya pendapat seperti itu ulama, barangkali ada nas yang tersembunyi. Ada sebab yang lain yang mengantarkan dia berpendapat, boleh. Tapi kalau nas Quran dan hadis, ulama yang lain yang hampir jamaah hormati mayoritas
menyelisih pendapat beliau, dibuang. Karena hanya memperturutkan hawa nafsu. Lah ini yang musibah. Yang musibah. Sampai ada orang yang mengatakan madama anani lam ukhalif ijma'an qat'iyan wala nassan sahihan sarihan fala haraja alayya. Ada orang yang ngomong, selama aku tidak menyelisih kesepakatan yang pasti. Jadi kalau menyelisih ijma', wah rawani. Atau menyelisih nas yang sahih, yang gamblang. Kata dia nggak berani. Tapi kalau nggak menyelisih dua, nas sama ijma', nggak ada dosa bagiku. Bergampangan. Seperti itu, jamaah yang hormati memperturutkan hawa nafsu. Nasian atau mutanasian. Qawaidal istidlalil lati qararaha a'ilmatu rahimallahu ta'ala. Dia lupa atau pura-pura lupa kaidah pendalilan yang ditetapkan oleh al-a'immatu rahimahumullahu. Para imam yang semoga Allah merahmati mereka. Kan mereka sudah menancapkan kaidah fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak memenuhi seruanmu, ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau zaman Ibnu Abbas, ada ucapan Nabi ditolak dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Hampir hujan batu dari langit. Ini keras. Lalu hadis kok. Ada hadis dia tolak, lebih mengedepankan pendapat ulama. Itu berarti nuruti hawa nafsu. Sekarang sekali lagi banyak sekali. Bangun kubur. Apa alasan mereka membangun kubur? Saya pernah dapat penjelasan dari mereka. Kenapa kuburan mereka itu dibikin indah, dibikin megah, dibikin bagus? Apa alasannya? Supaya kuburan itu ora serem. Sehingga nanti orang senang ziarah kubur. Kalau ziarah kubur, hatinya menjadi lembut. Apa ucapan Nabi SAW? Naha Rasulullah SAW an yujassasal qabr. Nabi melarang kuburan dikapur. Ya, milih pendapat orang dibandingkan dengan ucapan Nabi SAW. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Contoh yang lain. Mereka jadikan di kuburan mereka itu acara setiap tahun. Haulan. Setiap tahun acara haul. Tapi bagaimana? Ucapan Nabi SAW berkaitan dengan kuburan diziarahi rutin. La taj'al qabri idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai aid. Tempat kumpul-kumpul rutin setiap tahun. Hadis Nabi kalah dengan pendapat dia. Dengan pendapat dia. Itu mengikuti hawa nafsu. Itu mengikuti hawa nafsu. Banyaklah nanti kalau mau dicontohkan di masa sekarang. Saudara yang hormati, orang-orang yang hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Kemarin yang saya sampaikan tadi. Bahas tentang kematian itu ada telung dinanan, pitung dinanan, patang puluhan, makan-makan. Itu dipeksa ke kalau itu syariat Islam. Dipeksa kalau itu syariat Islam. Coba pertanyaannya, Nabi lakukan? Enggak lakukan. Sahabat lakukan? Enggak lakukan. Ya, tidak melakukan. Ning dipaksakan untuk melakukan. Dipaksakan untuk melakukan. Nah, ini bahaya sekali ini. Itu mengikuti hawa nafsu. Yang belum lama maulid. Ya, mereka akui ini pertama kali yang melakukan adalah Bani Fatimiyun, orang-orang Syiah. Mereka akui, tapi begitu ditegur, wah, belo mati-matian. Hawa nafsu. Saudara yang saya hormati, demikian. Wa huna yahsunu an yudakkara hada sinwu minan nasi biqaulillahi ta'ala. Di sini layak untuk diingatkan jenis manusia ini. Jadi manusia ketika ada sesuatu yang sahih, ucapan Allah, ucapan Rasul, tapi ada pendapat yang menyelisih, pendapat itu yang diambil. Nasnya dibuang. Untuk diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah. Sudah berlalu ini. Manusia itu atas dirinya dia mengetahui. Kaidah Quran yang muhkamat sabaqat syarhuha, sudah berlalu penjelasannya.
Itu kalau bahasa kita, sekarang kamu ngeyel, milih pendapat ini, sementara nas menyelisih pendapat itu. Sekarang nomor loro, coba tanyakan kepada hati nuranimu. Mantap kamu. Ya, saudara yang saya hormati, coba tanyakan kepada hati nuranimu. Nanti kamu ketahuan, oh iya, tiba-tiba saya cuman buru penake dhewe. Ya, buru penake dhewe. Kenapa kok kamu cari pendapat tentang tidak haramnya anjing? Saya dodolan sate kire. Saya dodolan sate kire. Oh, ketahuan kan? Hawa nafsu ternyata. Kamayan bagi an yudkaru bil qaidatil lati ja'at fi hadisil masyhur. Sebagaimana sepantasnya untuk diingatkan an yudkaru, untuk diingatkan dengan kaidah yang datang dalam hadis yang terkenal. Walladzi qawahu ba'du ahli ilm, yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Al birru matama'annat ilaihi nafsu watma'anna ilail qalbu wal itsmu mahaka fi nafsi wa taraddada fil sadr. Bir, kebaikan itu jiwamu tenang, hatimu tentram. Dosa itu yang menjadikan bimbang dalam jiwamu, kemudian ragu-ragu dalam dadamu. Ini kaidah saudaraku yang saya hormati. Hadis ini menunjukkan kepada kita sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama. Innama yajiduhu man baqiya fi qalbi baqiyatan min nurin lam tatmashadul matu syahwat wasubwat. Cuman kaidah hadis ini, apa yang ditunjukkan oleh hadis ini didapatkan kepada orang yang dalam hatinya itu masih ada cahaya yang tidak terkaburkan dengan kegelapan syahwat dan syubhat. Kalau hatinya masih ada cahaya iman, nanti melakukan perkara yang samar itu ragu-ragu, itu saya nggak tenang itu. Amma man hama fi audiyati fiski wal fujur. Adapun orang yang sudah tenggelam dalam lembah kefasikan dan kefajiran, hatinya tidak memberi fatwa kecuali apa yang hawa nafsu inginkan. Kalau orang sudah condong condong itu misalkan tadi, anjing gimana daging anjing? Oh, saya condong halal. Nanti golek dalil sing halal ke. Tapi kalau orang dalam hatinya ada ketulusan, betul-betul pengen mencari tahu kebenaran, nanti dia akan cari, cobalah dicek dalilnya gimana. Wa ma ajmala ma hakau Ibnul Jauzi fin an-nafsi. Alangkah bagus apa yang dikisahkan oleh Ibnul Jauzi dalam dirinya. Wa huwa yasifu halan marrat bihi tusbihu manahnu bisadadil hadisi anhu. Yakni beliau mensifatkan satu keadaan yang keadaan itu lewat dengannya, menyerupai yang kita bicarakan tentangnya. Yakni min ahwali ba'dil mutahrahisin ittiba'an li ahwaihim. Keadaan sebagian orang-orang yang mencari keringanan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Kata beliau, tarahastu fi syai'in yajusu fi ba'dil madahibi fawajadtu fi qalbi qaswatan azimatan wa tuhayyalul li nau'un tardun anil babi wal buabudun wa dulmatun takasafat. Kata Ibnu Jauzi, aku mencari keringanan dalam satu perkara yang di sebagian mazhab boleh. Misalkan satu perkara, mazhab yang 4 gimana pendapatnya? Oh, mayoritas tidak memperbolehkan, tapi ada satu yang membolehkan. Kepinginan beliau itu, sudahlah saya pendapat ini ambil yang boleh. Tapi ternyata didapatkan dalam hatiku itu kekerasan yang luar biasa. Kemudian dalam hatiku ini tergambar jenis yang terbalik. Jauh. Demikian pula ada ketebalan kegelapan yang pekat. Lalu faqalat nafsi, jiwaku berkata, mahadha. Apa ini? Alaisa ma haratsta an ijma'il fuqaha. Bukankah kamu tidak keluar dari kesepakatan fuqaha? Ini
sekelas Ibnul Jauzi saja itu kadang ada seperti itu. Jadi perkara-perkara, wah ini kayaknya boleh itu, wis lah. Milih pendapat yang boleh. Ning hati ini nggak tenang. Makanya ada dua cara. Kalau seseorang pengen mengetahui satu perkara itu benar, coba lihat dalil. Nasnya bagaimana? Ya. Oh, tapi ada pendapat yang membolehkan menyelisih nas. Sekarang cara yang kedua, tanyakan dalam dirimu coba. Kamu mengambil yang ini boleh apa enggak? Contoh tadi musik tadi. Nas-nas mengharamkan. Ulama buahnya mengharamkan. Satu ulama membolehkan misalkan. Satu ulama membolehkan. Ya wes, saya pilih yang membolehkan. Loh nasnya nggak membolehkan. Loh tapi kan ada ulama yang berpendapat boleh. Sekarang tanya jiwamu, tenang apa enggak? Kalau orang yang memang fajir, fasik, jadi sudah tenggelam dalam kefajiran, kefasikan, mantap, oleh. Tapi kalau orang hatinya masih ada cahaya keimanan, nanti ragu, gundah, bimbang. Oh, ternyata seperti ini. Dua cara ini. Dua cara. Nanti seseorang akan ketahuan. Wallahu ta'ala. Fakultu laha ya nafsasu. Aku pun berkata kepada yang baik jiwa yang jelek. Innaki ta'awalti mala takidina. Sesungguhnya engkau mengambil sesuatu yang tidak kamu yakini. Jadi nekat ngambil, ning bimbang. Jadi saya ragu-ragu lah apa ora ini piye. Nekat. Ya, itu jiwa yang jelek. Falau istuftiti lam tufti bima fa'alti. Kalau misalnya kamu diminta fatwa, kamu tidak akan memberikan fatwa apa yang kamu lakukan. Ya. Ini saudara yang saya hormati yang pertama. Yang kedua, annahu yan bagi laka yan nafsul farah. Sepantasnya bagimu, yan bagi laki, wahai jiwa yang bahagia, bima wajati minad dulmah akibat dalika. Apa yang ketemukan dari kegelapan dari kelanjutan itu. Kalau ngambil pendapat yang lemah, tapi kok hatinya nggak tenang, ya nggak tenang. Saudara yang saya hormati, itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya, sepantasnya ditinggalkan. Jiwa yang bahagia ketika mengambil kegelapan. Laula nurun fi qalbika ma'asara hada angka. Kalau bukan karena cahaya dalam hatimu, kamu nggak mungkin mendahulukan ini. Kalau hatimu masih ada cahaya, kok ngambil yang gelap, yang samar, nggak mungkin. Tapi kalau orang ngambil yang samar, wah sudah. Berarti dalam hatinya sudah nggak ada cahaya. Wallahu ta'ala. Kemudian laqad jaroli marotan. Hiwarun aridun ma'aba di hadil fi'ah. Sungguh telah berlalu bagiku satu kali perbincangan santai bersama sebagian kelompok ini. Yang sukanya itu tahudu amalian fi jumlatin minal masaili al-muhalafati lima ali jamahirul ulama. Jadi yang mereka itu berbincang pengamalan pada sejumlah permasalahan yang menyelisih padanya mayoritas ulama. Aku katakan kepadanya, wahai ini da'na minal bahthi fil al mahdi. Ya, tinggalkan untuk kita dari membahas fikih yang murni. Tapi coba akhbirni an qalbik. Kata penulis, kalau bahas fikih kemudian kamu masih, oh ini pendapat sing ngolehke kok. Saya pilih sing ngolehke. Kayak jenggot misalkan ya, dicukur. Loh, ono sing ngolehke. Misalkan ada pendapat yang membolehkan, tapi pendapatnya pendapat yang syad, menyelisih pendapat mayoritas. Ya, sekarang kata Syekh, coba kamu tanya, hatimu piye? Kaifa tajidu wa anta taf'alu ma taf'alu? Apa yang kamu rasakan? Ya, ketika kamu melakukan apa yang kamu lakukan, maka aku bersumpah dengan nama Allah, annahu ghairu murtah. Dia tidak nyaman. Wa inna ma yuhadi'u nasahu bi anna syaikha fulani yufti bihada. Tapi dia membuat tipu daya kepada dirinya sendiri. Loh, jadi orang tenang, ini syekh ini membolehkan nih. Syekh ini membolehkan. Dia dalam lubuk hati yang paling dalam tidak tenang terhadap fatwa itu.
Maka aku katakan kepadanya, ya hadza innal alimal ladzi qala bihadil mas'alati ma'dzur. Wahai ini, orang alim yang mengucapkan masalah pendapat seperti ini itu mendapatkan udzur. Kenapa? Li'anna hadza huwa muballighu ilmi. Karena dia hanya sekedar menyampaikan ilmunya. Walakin inji binafsik. Inji binafsik. Akan tetapi selamatkan jiwamu. Karena perbuatanmu ini, ya, yang kamu katakan ulama berkata seperti ini, itu hanya yatabi'ur rukhas. Mencari-cari keringanan, ya. Kemudian mereka cela pelakunya, bahkan mereka jadikan perbuatan ini termasuk salah satu jenis dari kemunafikan, memperturutkan hawa nafsu. Kata sebagian salaf, man tattaba'a rukhasa faqad tazandaqa. Siapa yang cari-cari keringanan, maka sungguh dia zindik, orang yang sesat. Sampai sini dulu. Jadi saudaraku yang saya hormati cuma dua. Kalau nggak ngikutin nas, kemungkinan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Lah mengikuti hawa nafsu itu kadang membawakan pendapat-pendapat yang itu ulama membolehkan. Di negeri kita ada itu. Ya loro itu. Dua sejoli ustadz yang terkenal itu wis gitu modelnya. Ya. Sampai ketika diterangkan sekian nas, sekian hadis nggak memperbolehkan, itu golek mati-matian pendapat sing ngolehke. Tujuannya untuk apa? Mencari-cari rukhas. Ya ini hati-hati itu, hati-hati. Harusnya orang yang seperti itu kasih pertanyaan ahbirni an qalbik. Coba hatimu piye? Hatimu piye? Ya. Enggak, hati saya mantap. Oh, berarti kalau perkara yang aneh kok kamu mantap, hatimu itu sudah dipenuhi dengan kegelapan. Kamu tadi sudah disebutkan sebagai orang-orang yang memang sudah ini masuk dalam lembah kefasikan dan kefajiran. Tapi kalau orang mau tulus, lubuk hati yang paling dalam, iya ragu-ragu, tenang itu. Ya itu alamat. Itu alamat. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada kalimat seterusnya. Demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.